Ya, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan Schrödinger ketika melewati potensial penghalang. Jadi, misalkan terdapat sebuah partikel yang memiliki energi E melewati sebuah potensial yang mana potensial itu 0 ketika X kurang dari 0, V0 ketika X antara 0 sampai L, dan 0 ketika X lebih besar dari L. Nah, ini sekarang kita tinjau langsung ketika E-nya kurang dari V0. Karena kalau di sini kan dia nggak menarik ya. Ini seperti yang di video sebelumnya ketika potensial tangga, hanya saja ini dibatasi. Kalau yang E-nya lebih dari V0. Sekarang kita langsung kerjakan yang E-nya kurang dari V0. Jadi kita memiliki kemungkinan yaitu fungsi gelombangnya itu berada pada 3 bagian. Pertama, posisi 1 di daerah 2, posisi 2, dan di daerah 3, posisi 3. Kita memiliki persamaan Schrödinger minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat besi per dx kuadrat ditambah vx besi sama dengan e besi. Atau kita dapatkan bahwa d kuadrat besi per dx kuadrat ditambah 2m per h bar kuadrat sama dengan e minus v x besi sama dengan 0. Sehingga kita memiliki bentuk persamaan Schrödinger karena E ini dia kurang dari V0, jadi di daerah ini dia bernilai negatif, sehingga negatifnya dikeluarkan dan ini menjadi positif gitu kan. Jadi d kuadrat besi per dx kuadrat dikurangi 2m mutlak E minus V0 per h bar kuadrat besi sama dengan 0 jika x-nya di antara 0 sampai L dan sisanya d kuadrat besi dx kuadrat ditambah 2m E per h bar kuadrat besi sama dengan 0 jika x kurang dari 0 atau x lebih dari L. Apabila kita ambil permisalan bahwa 2m E per h bar kuadrat sama dengan k kuadrat dan 2m mutlak E minus V0 per h bar kuadrat sama dengan Q kuadrat, kita dapatkan solusi seperti ini. Nah, ketika potensial tangga, kita hanya mengambil solusi bahwa residuannya CE minus QX minus negatif ini, karena di potensial tangga gitu kan, di potensial tangga kan dia potensial V0 ini sampai tak hingga sana, sehingga dia harus lenyap di tak hingga. Namun di kasus potensial penghalang ini dia hanya dibatasi dari 0 sampai L, jadi dia nggak perlu sifat lenyap dari tak hingga karena ini dan ada yang ke sana gitu. Jadi tetap ada yang memantul di dalamnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini anggapan awal kita bahwa partikel bisa menembus permukaan ini. Tapi apakah benar-benar bisa menembus? Ya nggak tahu ya. Karena kalau kita anggap partikel ini secara klasik, kalau misalkan ada dinding di sini, kita lontarkan, dia pasti 100% akan mantul gitu kan. Nah, apakah ini juga berlaku pada partikel kuantum? Nah, entahlah. Kita asumsikan aja, kita anggap awalnya itu mungkin untuk tembus. Nah, jadi kita memiliki fungsi gelombang seperti ini. Kita gunakan syarat batas bahwa besi harus kontinu dan turunannya juga harus kontinu. Jadi besi 1 di 0 dia harus sama dengan besi 2 di 0, besi 2 di 0, sehingga kita dapatkan A ditambah B sama dengan C ditambah D. Dan besi 2 di L dia harus sama dengan besi 3 di L, yaitu C E pangkat QL ditambah D E minus QL sama dengan E pangkat IKL. Nah, turunan besi 1 terhadap X di X sama dengan 0 dia harus sama dengan turunan besi 2 di X sama dengan 0. Jadi IKA dikurangi IKB dia sama dengan QC dikurangi QD. Begitu pula turunan besi 2 di X sama dengan L harus sama dengan turunan besi 3 di X sama dengan L. Hingga kita dapatkan QC E pangkat QL dikurangi QD E pangkat minus QL sama dengan IK E pangkat IKL. Nah, jadi kita ambil dulu, yaitu yang bentuk kedua, yang ini dan yang ini. Kita ambil ini,
kita memiliki C E QL ditambah D E minus QL sama dengan E IKL, dan QC E pangkat QL dikurangi E ID E pangkat QL sama dengan IK E IKL. Apabila yang atas ini kita kalikan Q, kita akan dapatkan seperti ini. Apabila dijumlahkan, kita dapatkan 2 QC E pangkat QL sama dengan Q ditambah IK E pangkat IKL. Nah, apabila dikurangkan, kita dapatkan 2Q D E pangkat minus QL sama dengan Q dikurangi IK E pangkat IKL. Sehingga ketika kita memiliki A ditambah B sama dengan C ditambah D, syarat batas yang pertama, kita substitusikan C dan D nya dari sini. Ini C, kita dapatkan C dari E, dan ini D terhadap E. Ya, kita dapatkan untuk seperti ini. A ditambah B sama dengan Q ditambah IK dibagi 2Q E pangkat EIKL dikurangi QL ditambah ini Q minus IK dibagi dengan 2Q E pangkat IKL ditambah QL. Nah, apabila kita keluarkan ini ya, keluarkan EIKL nya, sehingga kita akan memiliki bentuk seperti ini. Jadi ini ke sini, ini juga ke sini, begitu pula ini ke sini, dan ini juga ke sini. Kita keluarkan EIKL nya dan kita substitusikan masing-masing yang ada di dalam kurung ini, sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita punya definisi bahwa sin hiperbolik dari X dia adalah E pangkat X dikurangi E pangkat minus X per 2, dan cos hiperbolik X adalah E pangkat X ditambah E pangkat minus X per 2. Maka tidak lain A ditambah B adalah E pangkat E kali E pangkat IKL cos hiperbolik QL dikurangi I K per Q sin hiperbolik QL. Nah, apabila kita bagi dengan A, maka 1 ditambah B per A sama dengan E per A E pangkat IKL cos hiperbolik QL dikurangi I K per Q sin hiperbolik QL. Nah, sekarang dengan syarat batas yang ketiga, bahwa IKA dikurangi IKB sama dengan QC dikurangi QD. Kita substitusikan di sini C dan D nya. Benar. Oh, ini kita dapatkan A minus B sama dengan minus I Q per KC ditambah I Q per KD. Kita substitusikan C dan D nya, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Dan kita sederhanakan seperti tadi, bahwa A minus B adalah E pangkat IKL setengah E pangkat minus QL ditambah E pangkat QL ditambah I Q per 2K E pangkat QL dikurangi E pangkat minus QL. Dari definisi sin hiperbolik dan cos hiperbolik ini, kita dapatkan bahwa A minus B sama dengan E IKL cos hiperbolik QL ditambah I Q per K sin hiperbolik QL. Nah, apabila kita bagi dengan A, 1 ditambah B per A sama dengan E per A E pangkat IKL cos hiperbolik QL ditambah I Q per K sin hiperbolik QL. Nah, jadi kita memiliki hubungan ini dan hubungan ini. Apabila kita jumlahkan, kita dapatkan bahwa 2 sama dengan E per A E IKL cos 2 kali cos hiperbolik QL ditambah I Q kuadrat dikurangi dengan K kuadrat. Ini kan sebenarnya ini dijumlahkan tapi disamakan penyebutnya, dibagi dengan QK sin hiperbolik QL. Nah, sehingga kita dari sini kita dapatkan E per A dengan ini dibagi di sana kan. E per A nya dia adalah E minus IKL 2 per 2 cos hiperbolik QL ditambah I Q kuadrat dikurangi K kuadrat per QK sin hiperbolik QL. Dengan hubungan ini kita juga bisa mengurangkannya dan kita dapatkan 2B per A dia adalah minus E per A E IKL I K kuadrat ditambah Q kuadrat per KQ sin hiperbolik QL, atau
kita dapatkan bahwa minus I K kuadrat plus Q kuadrat per KQ sin hiperbolik QL dibagi dengan 2 cos hiperbolik QL ditambah I Q kuadrat minus K kuadrat per QK sin hiperbolik QL. Nah, jadi kita memiliki hubungan seperti ini dan kita definisikan koefisien transmisi seperti yang sebelumnya bahwa dia adalah besar dari E per A kuadrat. Jadi ini berarti E per A kuadrat kan E per A dikalikan dengan E per A konjugat gitu kan. Jadi yang suku ini kan negatifnya dan ini konjugatnya jadinya negatifnya gitu. Sehingga dia adalah 4 ini kuadrat per 2 cos hiperbolik kuadrat QL ditambah kan ini I kuadrat gitu kan. Minus I kuadrat jadinya I kuadratnya minus 1 minus ketemunya jadi plus Q kuadrat minus K kuadrat per QK dikuadratkan sin hiperbolik kuadrat QL. Nah, begitu pula koefisien refleksi sama dengan besar dari B per A kuadrat. Dia adalah Q kuadrat ini kan ditambah dengan Q kuadrat ditambah dengan K kuadrat per QK kuadrat sin hiperbolik QL per 4 cos hiperbolik kuadrat QL ditambah Q kuadrat dikurangi K kuadrat per QK kuadrat QL. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa hubungan antara koefisien refleksi dan koefisien transmisi, bahwa koefisien refleksi tidak lain adalah Q kuadrat per K kuadrat per QK sin hiperbolik kuadrat QL per 4. 4-nya muncul dari sini dikalikan koefisien transmisi. Artinya apa? Nah, bisa dilihat kalau nilai T ini dia berhingga dan tidak nol. Artinya apa? Artinya adalah partikel memungkinkan untuk berada di X lebih dari L. Jadi ketika kita melihat dia partikel itu bisa berada di sini. Berada di sini. Nah, dalam ini partikel ini berhasil menerobos dinding ini. Dia berhasil lewat dinding ini. Sehingga efek ini disebut dengan efek terobosan gitu. Jadi ketika partikel melewati dinding potensial dia bisa menembus. Karena dibuktikan bahwa koefisien transmisinya tidak nol karena bergantung pada R dan jelas R itu pasti memiliki nilai. Soalnya kan pasti ada yang dipantulkan kan. Gitu.